Saya percaya terhadap independensi dari lembaga peradilan ini, sehingga dari tempat ini diharapkan bisa menjadi lambang supremasi penegakan hukum yang berkeadilan. Sebab itulah mengapa hakim di dalam mengambil keputusan selalu menyatakan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sikap saya tetap tidaklah berubah. Bahwa apa yang terjadi adalah suatu bentuk dari kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luarnya. Jadi saya adalah tahanan politik. Saya sudah membaca dengan cermat secermat-cermatnya terhadap surat dakwaan dan hampir semuanya merupakan suatu produk daur ulang. Jadi semua merupakan produk daur ulang terhadap suatu perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Begitu banyak manipulasi fakta-fakta hukum. Setidaknya minimum ada 20 keterangan yang sengaja dibuat berbeda antara dakwaan dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Memang ya, di negara kita itu banyak banget kejadian lucu yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satunya adalah ketika ada mantan penegak hukum yang justru saat ini malah jadi defendernya, jadi pembelanya, jadi pengacaranya daripada orang yang melanggar hukum. Ini lucu banget. Dan yang lebih lucu lagi adalah orang ini dulunya adalah penegak hukum yang memiliki integritas untuk memberantas yang namanya korupsi dalam bentuk apapun. Entah maling, entah gratifikasi, entah apapun itu. Justru sekarang malah jadi defendernya Pak Sekjen. Ini nih sampai dikomenin oleh mantan penegak hukum yang lainnya. Ini sama aja membuat integritas KPK carut marut hanya karena seseorang mantan penegak hukum membela seorang koruptor. Emang kan betapa lucunya apa yang terjadi di negara kita ini kalau udah bersangkut pautan dengan kaum itu. Lagi-lagi tuduhan datang dari PDI Perjuangan yang mengatakan Bapak Jokowi mengutus orang PDI Perjuangan untuk mencabut dipecatnya seorang Bapak Jokowi. Yang diisukan Bapak Jokowi ingin lagi kembali ke PDI Perjuangan. Nggak salah tuh ya. Pak, intinya gini lah ya, jangan main-main fitnah ya. Bapak Jokowi itu udah cukup difitnah kalian, oke? Sampai difitnah mau kembali ke PDI Perjuangan, mau ngapain? Ngapain ke PDI Perjuangan? Bapak Jokowi mau bikin partai sendiri pun itu jauh lebih kuat daripada PDI Perjuangan. Ingat itu. Jadi saran saya ya Banteng, lebih baik kamu itu fokus dengan partaimu sendiri, perbaiki isi di dalam partaimu ya. Ibu Megawati yang saya hormati, tolong ya, Anda menjadi contoh dan didik kader-kader Anda itu yang sering menyerang Bapak Jokowi dengan fitnahan-fitnahan. Kalau mau partai Anda bertahan ya. Karena kalau nantinya Bapak Jokowi bikin partai ya, tahu sendirilah ya. Jadi seperti itulah ya. Udah cukup lah dengan fitnah-fitnahan. Masa sekelas Banteng PDI kok mainnya fitnah kotor terus. Fitnah kotor. Mengapa Pak Prabowo setiap dalam pidatonya selalu mengatakan saya siap mati untuk melawan korupsi? Ya, itu tuh kenapa? Jadi kita bahas ya. Jadi gini, berkali-kali ya Pak Prabowo selalu bilang saya siap mati. Kesannya itu ya, kesannya bagi orang yang tidak paham itu omon-omon memang, dan terlalu lebay mungkin ya. Tapi seorang presiden ketika dia mengatakan itu artinya sangat dalam ya. Jadi artinya apa? Yang pertama, mafia yang sudah mengakar ya oligarki itu kan bekerja sama dengan partai ya, melalui pejabat-pejabat atau birokrat. Itu kita katakan semua mafia ya, itu yang mengakar dan luar biasa ya, yang korupsinya gila-gilaan, yang melakukan pungutan gila-gilaan, itu memiliki kekuatan yang gak sembarangan. Karena apa? Di balik mereka ada partai, ada oknum-oknum, organisasi bersenjata ya kayak Polri dan TNI juga gitu ya. Jadi nggak mudah gitu ya.
Nah, ya, nggak mungkin seorang presiden itu lebay, ngomong selalu siap mati, siap mati. Emang kenyataannya Pak Prabowo itu diincar. Karena sekarang dengan cara efisiensi, itu banyak yang terganggu. Ya, yang biasanya mereka mudah ya merampok ya bersama ya. Sekarang digoyang, dibongkar itu semua. Ya tentu saja mereka akan melawan. Ya. Ini yang sebenarnya sama-sama kita harus pahamin. Jadi itu bukan sesuatu yang lebay. Pak Prabowo itu memberikan ya kepada masyarakat ya informasi bahwa ini ada pertarungan yang sesungguhnya. Jadi kita kasih dukungan lah Pak Prabowo, kita doakan sama-sama jangan sampai Pak Prabowo di tengah jalan dihajar sama orang-orang itu. Gitu ya. Kalian sudah lihat berita viral belum nih? Foto ini yang lagi viral sekarang, seorang anak bernama Veronica Duterte. Ini yang dipeluk adalah bapaknya yang waktu menjabat sebagai presiden menghukum metong para pengedar narkoba gitu ya. Dan pada akhirnya ada beberapa yang protes dengan beralaskan itu melanggar HAM begitu cenah. Padahal mayoritas rakyatnya sangat setuju atas kepemimpinan bapaknya, di mana yang bertindak tegas atas narkoba gitu loh. Untuk generasi selanjutnya, nggak ada ampun namanya buat pengedar narkoba, bener banget. Gue sebagai rakyat Indonesia juga setuju. Ini adalah seorang anak yang membela orang tuanya, bukan lagi membela presiden gitu kan. Yang dia tahu keputusan bapaknya adalah untuk menyelamatkan generasi berikutnya. Orang yang tidak setuju dengan keputusan bapaknya, ya pasti orang-orang yang terlibat narkoboy. Entah itu pengedarnya, kurirnya, atau pemakainya. Siapa lagi? Gue langsung kebayang seandainya someday ya kan Prabowo presiden kita ini kan sudah ancang-ancang begitu kan, kayak semua rakyat tuh setuju kalau ada hukuman metong buat para korupsi begitu ya, buat para koruptor gitu. Terus kan pasti nggak mungkin enggak ada segelintiran orang atau rakyat yang nggak setuju turun ke jalan demo seperti sebelum-belumnya gitu kan. Sekarang kita pikir aja pakai logika, yang berdemo dan tidak setuju itu siapa lagi ya kan? Kalau nggak pejabat yang koruptor itu pelakunya atau anak-anak pelakunya. Ya kan, anak-anak koruptor itu disuruh turun ke jalan, pura-pura mengatasnamakan rakyat, nggak setuju kalau dihukum mati melanggar HAM. Yes, siapa lagi yang protes kalau bukan pelaku koruptornya atau keluarganya atau yang menikmati hasil dari uang korupsi itu? Sudah jelas. So, itu juga yang akan kami lakukan sebagai anaknya Prabowo. Nah, gue bukan anak secara biologis, tapi gue menganggap dia bapak gue gitu, karena gue juga gak punya bapak dan dia presiden gue. Ya apa salahnya gue nganggap dia bapak gue. Gue akan membela dia seandainya someday dia mengeluarkan hukuman metong untuk koruptor. Ada yang turun protes bilang itu melanggar HAM. Gak ada kata HAM untuk para koruptor yang dengan sadar menggelapkan uang negara untuk mengayakan diri dia sendiri. Di saat dia menikmatin hasilnya, dia tidak memikirkan nyawa orang lain. Kenapa kita harus memikirkan nyawa dia? Itu intinya. Jangan pernah takut. Kita sebagai pembela kebenaran, jangan percaya dengan tampilan orang. Kenapa Lucifer sekarang nyamar jadi manusia kayak kita? Apa buktinya? Ya kan bulan puasa katanya Syaiton dikurung. Buktinya masih banyak yang berbuat jahat. Berarti kan selama ini memfitnah Syaiton yang membisikkan mereka, padahal mereka Syaitonnya. Tapi tampilan mereka biasanya seperti orang yang memuja Tuhan. Nah, pastiin zaman sekarang mereka penampilannya adalah Lucifer yang lagi menyamar. Hati-hati. Seperti berita yang kita lihat sekarang ya kan. Mereka justru pemilik tempat prostitusi, punya klub malam, tempat diskotik, udah jadi rahasia umum, bisnis lendir di mana-mana. Tapi mata kita semua sudah terbuka, melihat fakta yang ada tidak bisa ditipu lagi oleh mereka. Yang menjual jabatan, yang menjual agama, tidak mempan lagi. Semua rahasia kalian sudah terbongkar. Mari tetap berdiri tegak kepada pemerintahan yang sah, berantas semua korupsi, para penjual agama, para perusuh yang suka demo mengatasnamakan rakyat. Padahal rakyat sebenarnya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sejak hari ini sampai berpekan-pekan ke depan, kita akan menyaksikan bagaimana KPK akan membongkar kejahatan yang dilakukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ini tentu adalah hal yang sudah lama ditunggu publik. Untunglah dua upaya pra-peradilan yang dicoba PDIP gagal total. Mulai Jumat 14 Maret ini, kita akan mendengarkan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi proses pembongkaran apa yang dilakukan Hasto dan PDIP sejak 2019 yang lalu. Kita akan mendengar paparan bukti-bukti yang menunjukkan apakah Hasto memang bertanggung jawab menyuap KPU untuk meloloskan Harun Masiku ke DPR dan apakah Hasto memang berusaha merintangi upaya penangkapan Harun Masiku. Saya sangat percaya Hasto memang bersalah. Dan kalau dia memang bersalah, sangat mungkin akan ada bukti-bukti lain yang bisa menunjukkan kejahatan yang lebih luas dari sekedar Hasto. Bukan lagi sekedar kejahatan individual, tapi juga kolektif di PDIP.
Upaya mengganggu tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kali ini sudah terlihat. Di luar pengadilan, ratusan pendukung PDIP berkumpul. Seperti diberitakan Kompas, mereka berpakaian hitam, berdiri bergerombol, serta memakai atribut mendukung Hasto. Di kaos yang mereka kenakan terbaca hashtag Hasto tahanan politik. Tapi kali ini di sisi lain ada pengunjuk rasa lain yang juga berorasi non-stop sejak sidang dimulai. Mereka berjumlah puluhan, membawa banner dan mobil komando yang berperan sebagai pengeras suara. Mereka menyuarakan tuntutan agar tidak ada intervensi kepada hakim dan hukum bisa ditegakkan tanpa pandang bulu. Apa yang terjadi ini memang proses yang akan punya catatan sejarah penting dalam politik Indonesia. Sebenarnya sih kasus Hasto ini sederhana. Cuma upaya penyuapan KPU senilai sekitar 1 miliar rupiah. Dan soal upaya menggolkan Harun Masiku untuk bisa jadi anggota DPR. Tidak ada tindak kriminal yang luar biasa sebenarnya dilihat dalam kacamata Indonesia. Mereka yang sudah terbukti bersalah dalam kasus ini juga sekarang sudah bebas dari hukuman. Dengan kata lain, kalau waktu itu Harun Masiku membiarkan dirinya ditangkap, isunya tidak akan berlarut-larut dan meledak seperti ini. Kalau Harun tertangkap, dia akan diadili, dinyatakan bersalah, dan mungkin dipenjara beberapa tahun. Tidak perlu ada nama Hasto terlibat. Tapi kini, karena Harun kabur, kondisinya menjadi seperti hidup segan mati tak mau. Harun harus tinggal di persembunyian, menyepi, terisolasi. Sampai sekarang pun dia masih diburu. Jadi nggak worth it, kata kaum milenial Jaksel. Lebih ironisnya lagi, kemungkinan besar dia melarikan diri bukan karena keinginannya sendiri. Dia kabur karena diperintah Hasto. Keputusan untuk memajukan nama Harun ke DPR, walau suara perolehannya relatif kecil, hanya sekitar 6.000, juga diperintahkan oleh Hasto. Masalahnya, Hasto pula yang memerintahkan Harun untuk lari. Menurut KPK, Hasto bahkan memerintahkan Harun untuk merendam handphonenya agar tidak terlacak. Karena perintah Hasto itu, Harun harus jadi buronan selama 5 tahun. Seperti saya katakan, bila Hasto bersalah, akan ada nama-nama lain yang juga mungkin akan terkena. Apalagi kalau Harun kemudian juga tertangkap. Sebagai contoh, KPK mungkin akan bertanya tentang insiden di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Sekedar menyegarkan ingatan, sebelum Harun akhirnya bisa melarikan diri, dia sempat hampir tertangkap di PT IKA oleh KPK. Tapi gara-gara ada intervensi kekuatan luar, para penyidik KPK yang ketika itu datang ke PT IKA terhambat operasinya. Para penyidik KPK itu ditahan oleh pihak keamanan kampus selama berjam-jam sebelum dilepaskan. Dan ketika akhirnya para penyidik itu bebas, Harun sudah hilang. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam aksi perintangan tersebut? Hasto sih mungkin sekali terlibat di sana. Tapi siapa nama-nama lainnya? Begitu juga dengan kasus pelarian Harun. Siapa yang membiayai pelarian Harun? Pelarian selama 5 tahun itu bukan kerja main-main dengan biaya besar. Hampir pasti bukan cuma Hasto yang berperan di dalamnya. Pasti ada pihak-pihak lain yang turut membiayai, turut menemukan tempat tinggal, turut bertanggung jawab atas keluarga Harun dan seterusnya. Nah, siapa orang-orang yang berada dalam jaringan itu? Jadi sangat mungkin ini bisa menimbulkan goncangan besar dalam tubuh PDIP yang akan berkongres dalam waktu tak lama. Bagaimana kalau ini semua ternyata juga menyangkut nama-nama tokoh penting lain? Pihak PDIP sendiri sudah mulai melakukan konsolidasi. 1 hari sebelum sidang pengadilan Hasto dimulai, sejumlah pimpinan dan anggota DPR fraksi PDIP bertemu dengan Megawati di rumahnya. Anggota DPR seperti Deddy Sitorus mengatakan pertemuan ini merupakan konsolidasi menjelang kongres partai. Para tokoh PDIP yang hadir enggan bicara banyak. Anggota Komisi 3 DPR RI PDIP Iwayan Sudirta menyatakan Bu Mega berpesan agar anggota DPR PDIP turun ke masyarakat. Untuk apa? Tidak jelas. Ketidakpastian ini justru semakin memperkuat dugaan bahwa pertemuan dilakukan terkait sidang perdana Hasto.
Diduga Megawati memberikan arahan pada tokoh-tokoh PDIP tentang bagaimana seharusnya mensikapi persidangan yang mungkin sekali akan membongkar banyak kecurangan terkait PDIP. Baiklah teman-teman, demikian dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau teman-teman suka dengan channel ini, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.